Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita berada di UMKM Anak Ini. Kami berdua bersama dengan Bapak Dali. Pak Dali sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita kesini mau wawancara boleh ya Pak Dali? Boleh, Ya. enggak? Oke, langsung saja nggak apa-apa Pak. Silakan. Ya. Untuk UMKM ini Pak, siapa saja sih yang terlibat dalam UMKM ini? Untuk yang terlibat ya, pastinya keluarga sih. Ada ibu, bapak, kemudian saya pribadi, dan dibantu dengan 2 karyawan. Berarti itu dari orang-orang terdekat terlebih dahulu ya? Betul, karena memang ini sebenarnya usaha turunan. Jadi saya hanya melanjutkan usaha orang tua, kemudian saya kembangkan terkait pembuatan perizinan legalitasnya, kemudian packagingnya, dan juga area pemasarannya. Oke, mungkin berikutnya untuk produk UMKM ini nih biasanya dipasarkan kemana saja Pak? Kalau untuk dipasarkan, yang pertama sih karena Mimi sudah punya lapak ya di pasar Kali Tanjung. Jadi kalau tiap pagi itu kita biasa jualan di pasar. Kemudian juga kita punya toko sendiri di rumah, jadi kita jualan di rumah. Jadi kita tuh hanya mempromosikannya melalui media sosial yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook sama TikTok. Kita selalu buka promo bahwasanya datang ke rumah lebih murah. Jadi promo tersebut yang selalu kita berikan kepada para konsumen, karena perbandingan harga ketika beli di luar dengan beli di rumah itu jelas perbedaannya sangat jauh. Makanya saya buka promonya datang ke rumah lebih murah. Terus kalau bagaimana cara Bapak mengatasi masalah-masalah yang ada di UMKM Bapak? Kalau bagaimana cara mengatasinya sih sebenarnya tergantung dari kitanya ya. Permasalahan apa dulu nih yang sekiranya menjadi hal terbesar. Kalau misalkan terkait masalah, biasanya permasalahan yang sering ditemui oleh para pelaku usaha nih ya, bukan hanya saya pribadi, itu pertama adalah memisahkan yang namanya uang pribadi dengan uang perusahaan atau uang dagang. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu terkait pemasaran melalui e-commerce atau media sosial, digital marketing. Itu sangat-sangat yang paling sering ditemui oleh para pelaku usaha, termasuk saya pribadi. Kemudian yang ketiga juga kita tidak bisa yang namanya beriklan dengan baik seperti apa. Itu kita nggak bisa. Jadi kan media promosi kalau di media sosial atau online kan iklan itu kan penting. Nah itu kita nggak bisa. Nah yang paling pentingnya lagi adalah permasalahannya terkadang itu adalah termasuk bahan baku utamanya dan juga SDM-nya. Karena kan saya tuh punya produksi kan ada 3 ya, 1 emping, keripik pisang, dan juga ada intip. Kalau ini kan keripik pisang nih packaging seperti ini, ada yang packaging seperti ini tuh keripik pisang dengan emping minco, yang ketiganya intip. Nah kalau keripik pisang itu poin yang paling sulit bagi kita itu pertama adalah bahan baku utama pisangnya, karena pisang yang kita gunakan itu nggak seperti umumnya orang yang jual keripik pisang. Mereka kan biasa jual keripik pisangnya kan nangka ya. Kalau di sini kita jualnya keripik pisangnya itulah Saba sama keripik pisang kapas. Nah bahan baku itu tuh sulit dicari. Kalau misalkan ada, terkadang harganya mahal. Nah kalau yang emping melinjo juga sama. Itu sebenarnya emping melinjo itu bahan bakunya tidak sulit dicari, cuman harganya yang lumayan cukup tinggi. Akhirnya kita harus kalau misalkan lagi harganya lagi murah kita harus stok, karena melinjo itu kan tipikal buah-buahan yang awet meskipun disimpan berbulan-bulan. Kalau intip mah kita ambil dari beberapa tetangga sekitar. Karena apa? Karena kita coba berdayakan tetangga sekitar ketika masak nasi. Kemudian di bagian bawahnya kan ada kerak nasi. Nah kerak nasi itu tuh kita beli dari beberapa saudara. Nah kalau untuk masalah pembukuannya, sebenarnya sih memang saya pribadi dan pelaku usaha lainnya tuh ada yang namanya aplikasi. Dulu kita pernah diajarkan waktu itu sama Pak Yudi, aplikasi Aposerba. Itu sudah sempet kita coba jalankan. Kemudian ada pelatihan lagi nih dari Dinas Koperasi Jawa Barat. Muncul lagi aplikasi pembukuan yang terbaru. Kemudian kita pelatihan, muncul lagi pembukuan yang terbaru lagi. Jadi kalau saya pribadi sekarang mah untuk masalah pembukuan
saya yang ngelink sama WhatsApp, saya pakai aplikasi Sally, itu pembukuannya langsung ngelink sama WhatsApp. Aposerba saya gunakan kalau misalkan ada pesanan-pesanan khusus hanya untuk kayak tech center UGJ, KPP Pratama, itu saya lakukan hanya untuk pembelanjaan dari mereka-mereka. Kalau yang lainnya saya gunakan itu. Nah kalau misalkan SDM, ini SDM yang paling penting. SDM kenapa? Kan tujuan kita itu adalah punya produksi di rumah untuk membuka lapangan pekerjaan selebar-lebarnya. Tetapi kita bingungnya di sini itu zaman sekarang kan, apalagi mungkin anak muda ya, anak muda untuk diajak kerjasama untuk nih, ayo berwirausaha, terkadang kan sulit. Makanya di sini SDM itu kenapa saya paling susah dicari. Yang pertama misalkan kayak untuk bikin emping melinjo, ternyata kan butuh keahlian khusus, nggak sembarang asal geprek enggak. Kemudian untuk yang bikin keripik pisang, karena kita sistemnya masih manual ya, bukan pakai mesin. Jadi yang bikin keripik pisang juga harus punya teknik untuk marutnya, karena proses marutnya itu langsung di minyak panas di atasnya. Jadi kita tuh bener-bener kebingungan untuk mencari SDM yang sekiranya punya potensi. Kalau misalkan ia ada orang yang datang ke sini untuk melamar pekerjaan, terkadang mereka berpikir masalah gajinya seberapa, karena kita kan ibaratnya home industry yang lagi merintis, kemudian ada peluang pekerjaan untuk mereka-mereka yang butuh pekerjaan, kemudian mereka membalikan kembali tentang bagaimana gajinya, seperti apa gajinya. Jadi di situ tuh jujur SDM itu menjadi apa ya, hal yang paling utama yang membuat perkembangan untuk produksi saya lebih maju. Karena yang namanya usaha kalau misalkan mau besar pasti harus ada yang namanya karyawan juga yang banyak. Kalau pembukuan insya Allah terbantu dengan adanya beberapa aplikasi itu. Dari banyaknya bisnis UMKM, mengapa Bapak memilih berusaha jualan keripik pisang dan keripik melinjo? Nah, kalau misalkan mengapa, sebenarnya kalau sedikit cerita, saya pribadi itu punya usaha sebelumnya, sebelum terjun lari ke keripik pisang ataupun emping. Saya dulu kan guru honor yang mana gaji itu harus dibayar per 3 bulan. Kita mencari pekerjaan atau mencari uang tambahan sekiranya setiap harinya atau setiap minggunya ada uang. Dulu saya usahanya itu ada cilok, bikin cilok sendiri, kemudian bikin agar yang dijual di sekolah-sekolah, sama bikin coklat karakter. Seiring berjalannya waktu, karena keteteran dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru, sehingga berangkat selalu telat, Mimi menawarkan di tahun 2018, udah ngapain capek-capek bikin sendiri, nih sudah ada usahanya, tinggal ngelanjutin. Jadi kenapa saya bisa memilih, karena memang ini adalah usaha orang tua. Tugas saya hanya melanjutkan yang tadi yang pertama disampaikan, membuat perizinan, kemudian packaging, kemudian pemasaran, dan mencari beberapa link-link yang sekiranya produk tersebut bisa dipasarkan di beberapa toko oleh-oleh, seperti itu. Baik, kapan sih Pak biasanya produk ini mengalami kenaikan penjualan? Apakah di hari-hari besar atau di bulan-bulan tertentu? Nah, untuk kenaikan penjualan itu terjadi di momen-momen H-7 menjelang Lebaran. Dan itu saya rasakan sendiri, pokoknya setiap menjelang Lebaran yang namanya semua jenis keripik-keripikan pasti mengalami peningkatan ya. Karena apa? Karena dibutuhkan sebagai oleh-oleh untuk pulang kampung. Apalagi semenjak pemerintah membuka peluang adanya pulang kampung ya. Itu tuh pas dibukanya peluang seperti itu sebuah anugerah bagi kita yang jual keripik ya. Karena ketika dibukanya peluang seperti itu, akhirnya orang-orang yang tadinya mudik, yang tadinya nggak bisa mudik sehingga bisa bawa oleh-oleh. Dari situ H-7 menjelang Lebaran itu momen-momen dimana peningkatan keuangan itu benar-benar terjadi. Kalau hari-hari biasa kita normal, terkadang juga kita bisa meningkat itu kalau misalkan ada event-event tertentu dari beberapa kedinasan. Salah satu contohnya misalkan
saya kan jadi binaan Bank BJB. Nah, ketika ada event dari Bank BJB, biasanya Bank BJB itu mesen itu lumayan banyak. Jadi ketentuan-ketentuan naiknya omset itu di hari-hari besar. Kemudian hari besar itu lebih ke hari raya Idul Adha, Idul Fitri, sama momen-momen di mana ketika ada kegiatan event-event bazar yang melibatkan salah satu binaan saya pribadi. Maksudnya menjadi saya kan jadi binaan Bank BJB atau kedinasan manapun. Itu menambah yang namanya omset. Tadi kan Bapak agak menjelaskan tentang Bank BJB. Untuk menjadi binaan BJB itu kira-kira untuk pelaku usaha yang di luar sana agar bisa menjadi binaan BJB dan wilayah mana saja yang bisa menjadi binaan Bank BJB? Nah, sebenarnya sih awal mulanya saya menjadi binaan Bank BJB itu memang perbankan manapun, bahkan BUMN manapun, kalau misalkan mau menjadi binaannya mereka, pasti ada tawaran yang mereka berikan. Nah, kebetulan tawaran dari Bank BJB itu adalah KUR. Nah, saya ambil KUR tersebut. Kemudian setelah ambil KUR tersebut, alhamdulillah karena saya punya usaha, jadi dari Bank BJB itu menarik saya sebagai binaannya. Nah, untuk wilayahnya sendiri itu sebenarnya tergantung dari wilayahnya. Misalkan contoh, saya itu wilayah kabupaten, maka dari itu saya menjadi BJB binaan wilayah Kabupaten Cirebon. Tetapi karena di wilayah Kabupaten Cirebon itu yang jadi binaan lumayan banyak, kemudian dipilih dari beberapa binaan itu, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi binaan BJB pusat juga. Kebetulan kemarin bulan Agustus itu saya dilibatkan dalam pertemuan di momen yang terbesar, yaitu momen saat itu acara talk show berapa lupa ke yang keberapa. Di situ saya bertemu dengan beberapa orang-orang penting, salah satunya adalah buyer dari Singapura, kemudian dari Eropa. Nah, selama saya jadi binaan Bank BJB itu, BJB membantu akses pasar saya. Kayak tadi ada event-event besar di Bank BJB, alhamdulillah BJB selalu melibatkan binaannya dan produknya selalu dibeli. Seperti itu. Jadi wilayah mah bebas. Kalau misalkan Kabupaten Kuningan ada BJB, ya mungkin mereka-mereka yang punya KUR dengan catatan punya usaha pasti akan jadi binaan. Seperti itu. Berarti selain Bank BJB ada binaan yang lain nggak selain Bank BJB? Nah, anak Mimi itu alhamdulillah terbantu dari beberapa binaan selain Bank BJB ya. Salah satunya saya terbantu fasilitasi perizinan legalitas dari Dinas Industri Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan, kemudian terkait masalah workshop, kemudian pelatihan-pelatihan. Saya terbantu dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kemudian untuk masuk ke pariwisata, saya terbantu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian saya juga terbantu dengan akses pasar, bisa masuk ke arah kota itu adanya RKB PLN, itu terbantu banget. Kemudian kita juga terbantu dengan adanya anak-anak dari Tech Center UGJ. Jadi kelemahan para pelaku usaha itu pasti laporan pajak paling sulit ya. Kemudian terkait pembuatan perizinan legalitas juga bagi mereka yang awam juga kesulitan. Nah, untuk laporan pajak saya pribadi terbantu dengan adanya Tech Center UGJ yang membantu para pelaku usaha untuk melaporkan pajaknya. Kemudian kita juga masuk jadi binaan KPP Pratama Cirebon 2. Setiap event Harbolkum setiap tanggal 1 itu kita selalu dilibatkan di event tersebut, dan beberapa dari karyawan ataupun orang-orang yang ada di Harbolkum itu pasti selalu memberi produk UKM, dan produk saya juga alhamdulillah ikut terbeli. Jadi beberapa dinas yang terkait, kemudian BUMN juga, ada RKB, ada KPP Pratama Cirebon 2, dan mahasiswa Tech Center UGJ juga yang benar-benar membantu kita seperti itu. Oke, ini adalah produk dari anak Mimi, keripik pisang. Pasti yang kita penasaran tuh selain yang dari tadi adalah omsetnya. Tapi sebelum ke omset, kita harus nanya ini dulu, kayak pengeluaran setiap ini supaya kalian itu tahu, bukan hanya omset yang kalian tahu gitu. Pak, untuk
pengeluaran per bulan sendiri dari produksi keripik pisang tersebut apa saja sih Pak, seperti pengeluarannya? Kalau pengeluaran yang dikeluarkan pasti pembelian bahan baku ya paling penting. Bahan baku utama yaitu emping ataupun keripik pisang, kemudian beli minyak, kemudian beli garam, gula. Kalau dipikir-pikir mungkin jujur jeleknya kita para pelaku usaha terkadang tidak berpikir apa namanya itu, pertama kita modalnya berapa, keuntungannya berapa. Cuman kalau di sini saya pribadi jujur untuk masalah terkait keuangan untuk pembelanjaan atau apapun itu yang mengatur adalah orang tua. Karena orang tua itu yang bagian khusus pembelanjaan, kemudian masalah keuangan. Jadi kalau misalkan ditanya berapa, yang saya tahu kalau misalkan keripik pisang atau pisangnya saja nih ya, pisang harga 1 kilonya itu kadang naik turun. Bisa kalau pisangnya apa ya, rotogan tuh yang nggak nyatu Ya. sama ini itu apa sih, Sisirnya. aduh apa aku lupa ya, pokoknya intinya yang rontogan tuh yang satu-satu ya, satu-satu. Nah itu rontogan 1 kilonya tuh bisa 4.000. Nah kita biasa beli itu kadang 15 kilo, kadang kalau lagi rame nggak ada rontogan nih, beli langsung sama batang-batangnya itu bisa sampai apa itu kisaran 50 kilo biasanya. Tapi kalau lagi musim susahnya buah pisang, paling kita mampu hanya 15 kilo, 10 kilo. Tinggal dikalikan dari harga jual pisang per kilonya, paling harga tingginya itu 4.500. Nah kalau untuk minyak, kemudian gas, gula pasir, itu kita lihat juga dari naik turunnya harga juga. Sekarang minyak lagi murah-murahnya, ya kita beli minyak sebagai stok. Nah waktu zaman minyak-minyak lagi mahal-mahalnya, kita restock. Kita ya bagaimana kita mau menolak pemerintah juga ya, karena memang minyak juga menjadi bahan pokok untuk proses produksi. Harga mahal dari harga sekitar 56.000 ya kita resiko tetap beli. Yang 1 liternya ada 28.000, ada yang 1 liternya sampai 30.000, tetap kita harus beli karena memang itu menjadi bahan baku utama dalam proses produksi. Harganya ya tadi 1 liter. Nah kalau misalkan dalam produksi itu kita biasa pakai kadang karena stok ya, kita beli itu kadang sampai 50 liter karena restock. Kemudian untuk gula pasir sama garam itu kita nggak terlalu banyak pemakaiannya, karena memang garam sama gula pasir itu hanya sebagai bumbu tambahan, tidak menjadi bumbu dominan. Kalau gas pemakaiannya dalam 1 kali produksi itu kita bisa 4 sampai dari 3 sampai 4 dengan harganya macam-macam. Ada yang 22.000 satu tabung gasnya, ada yang 20.000. Jadi mungkin itu sih tergantung dari yang jualnya ya. Tapi kalau kita biasa beli di sini harganya 22.000 satu tabung gasnya. Tinggal dikalikan 1 kali produksi itu 4. Nah kita 1 minggu itu produksinya bisa sampai 4 atau 5 hari. Jadi kita 1 minggunya itu 4 sampai 5 hari. Tinggal dikalikan saja seperti itu. Untuk proses membuat keripik ini nih biasanya membutuhkan waktu berapa lama Pak? Untuk proses produksinya sendiri sebenarnya sih nggak terlalu lama. Yang penting intinya kita selalu standby. Karena gini sifatnya pisang, kalau bahan baku datang kita diemin sampai besok pasti matang. Jadi datangnya keripik pisang itu misalkan datang pagi jam 8, kita mulai produksinya sekitar jam 9 sampai menjelang duhur. Kadang setengah 12. Kadang jam 11, berarti kisaran 2 sampai 3 jam. Nah, nanti itu kita berhenti dulu nih, berhenti untuk istirahat sejenak karena kan kita juga pakai karyawan yang bagian ngiris pisangnya. Nah, setelah sudah selesai istirahat, baru kita mulai lagi sekitar jam 1, jam setengah 2 sampai menjelang asar. Jadi kita kadang 1 kali produksi itu bisa 3 kali, bisa juga 2 kali tergantung dari karyawannya. Kalau karyawannya dari pagi standby, itu bisa sampai 3 kali produksi. Tapi kalau misalkan karyawannya standby-nya dari siang, kita cukup 2 kali. Seperti itu. Untuk kalau di sini Bapak menggunakan mesin tradisional apa mesin yang sudah modern seperti itu Pak? Kalau untuk produksi sih masih manual. Kita pasti pakai parudan biasa. Cuman parudan yang kita gunakan tuh ada standarisasi ukuran tebal tipisnya. Jadi kita bisa ngatur ketebalannya itu seperti apa pisangnya
atau mau setipis apa pisangnya. Cuman resikonya tadi, karena kita pakai mesinnya hanya manual ya, kemudian pengaturan tebal tipisnya juga manual semua, jadi kita tuh menggorengnya langsung minyak panas, tidak taruh di tampan atau apa, enggak. Jadi kita langsung minyak panas. Karena sistem manual tersebut ya tadi, kapasitas produksi kita juga masih sekiranya masih belum begitu banyak, karena kita butuh yang namanya SDM juga yang punya kualitas juga, supaya apa, supaya meningkat produksi saya seperti itu. Baik. Nah, sekarang ini pasti yang ditunggu-tunggu tuh omset. Biasa berapa sih Pak omset per bulannya atau per tahun gitu Pak? Omset per bulan dan per tahun. Nah ini bingung nih, bingung untuk ngejelasin. Terkadang orang jualan laku pasti bagus omsetnya, ya betul. Memang kalau dibilang omset keuntungannya berapa per bulan, kayak tadi momen dimana hari besar kayak perayaan Idul Fitri, Idul Adha nih ya, itu saya sendiri kaget dan gak nyangka hitungan H-7 yang biasanya kita sehari cuma dapat kadang 150.000, kadang 200, bahkan kadang nggak ada penjualan satu harinya, kadang cuma 50.000. Nah momen-momen menjelang lebaran itu kita hitungan minggu ya, 1 minggu atau misalkan 5 hari itu kaget. Itu kita gabungkan ya, nggak per produk, kita gabungkan dari keripik pisang, emping, kemudian ada intip, itu hampir sampai bisa 3 juta. Itu hitungan minggu atau 5 hari ya. Kalau hari-hari biasanya kita cuma dapatnya, ambil keuntungan yang paling besar aja ya. Keuntungan terbesar itu kalau ada orderan dari toko oleh-oleh atau toko, itu kita biasanya satu harinya dapat ada yang 500, ada yang 350 seharinya. Tapi itu nggak setiap hari ya. Jadi pembelanjaan dari toko itu nggak setiap hari. Misalkan dalam 1 bulan itu hanya 4 kali pengiriman. Tinggal dikalikan saja, nominal uang tertinggi 350 dikalikan 4, hitungan bulannya. Tapi kalau hariannya kita paling minim itu ya 50.000 minimnya, tapi untuk harian besarnya itu nyampe 200. Seperti itu, tinggal kalikan aja per bulan. Intinya sih gini, karena sifatnya belum, saya pribadi nih ya, penjualannya juga online masih belum berjalan, hanya mengandalkan penjualan offline. Jadi kita mengandalkan ya tadi, pengunjung datang ke rumah dan berjualan langsung di pasar, seperti Mimi dagang di pasar Kali Tanjung. Jadi kita ngandalin jualan dari situ sehari-harinya. Baik, untuk produk Bapak ini, Bapak itu apakah memiliki tim seperti reseller atau seperti apa gitu? Kalau reseller, alhamdulillah ada. Kita ada beberapa reseller yang sekiranya membantu proses penjualan kita. Pertama, teman UKM sendiri ada yang menjadi reseller. Kemudian kedua, itu adalah dulu teman ngajar bareng juga jadi reseller. Kemudian kita juga ada saudara dekat rumah juga jadi reseller, mereka jualan di pabrik, kebetulan kerja di pabrik. Kemudian kita juga ada reseller saudara juga yang jualan tiap minggu di Al-Bahja. Jadi kita tuh alhamdulillah terbantu juga karena reseller terkait pemasarannya. Makanya kenapa di sini saya itu membuka peluang besar untuk siapapun yang mau jadi reseller saya. Saya tidak melarang mereka untuk merebranding atau merepacking. Misalkan contoh, ini kan produk dengan kemasan seperti ini atau produk dengan memiliki merek seperti ini, Anaknya Mimi, kemudian mereka mau repacking kembali dengan merek mereka, saya sih nggak masalah, asalkan mereka datang ke sini tuh untuk tujuannya ya tadi menjadi reseller. Ketimbang apa namanya itu kan gini, yang namanya pesaing bisnis kan kadang suka saling menjatuhkan, sikut menyikut. Nah kalau saya sih mengajak siapapun, entah itu mau yang punya produk yang sama, kemudian saat produk tersebut lagi sulit untuk dicari, dia butuh produk yang sama juga, kita bisa membuka peluang tersebut. Mau di repacking, rebranding juga nggak masalah, karena bagi saya adalah ada pemasukan setiap harinya, tidak memikirkan bahwasanya ini produk punya saya nggak mau produk saya di packing oleh orang lain, nggak mau di rebranding oleh orang lain, nggak, saya nggak punya pikiran seperti itu. Jadi
saya membolehkan siapapun di luaran sana yang mau jadi reseller saya, sifatnya mau di packing atau di bending, di rebranding, is oke, nggak masalah. Yang penting intinya pemasukan tiap harinya ada untuk usaha sendiri. Untuk produk tersebut, apakah ada ukuran-ukuran tertentu dan berapa sih biasanya dibanderol harganya? Ya, untuk dari beberapa produk yang saya punya, contohnya keripik pisang. Keripik pisang itu dari kemasan packaging seperti ini beratnya cuman 55 gram. 55 gram ini harganya 15.000 sampai 16.000. Kalau misalkan reseller ngambil packagingnya seperti ini, saya kasih harga beda lagi. Tapi ada minimal order. Minimal ordernya ada 50 pieces. Nah, kalau kemasan plastik pouch biasa yang hanya stiker doang, itu beratnya 120 gram karena 20-nya berat dari kemasannya. Isinya 100 gram. Itu harganya sama 15.000. Kenapa harga ini dengan harga yang kemasan pouch itu hampir sama dan beratnya berbeda? Karena kemasan seperti ini itu kita ngitung yang namanya biaya packagingnya, karena memang ini ada harga khusus. Nah, kalau kemasan yang sering laku, keripik pisangnya itu kemasan setengah kilo, itu sering banget laku di pasaran, karena orang kebanyakan itu melihat itu bukan dari packaging kalau orang yang mau beli ya. Tapi isinya yang banyaknya, yang kadang orang nyari isinya bukan packagingnya. Kalau emping melinjo saya ada kemasan pot seperti ini juga. Itu beratnya 50 gram, harganya 18.000. Tapi kalau kemasan pot biasanya dengan stikernya itu saya harga 16.000. Beratnya 80 gram. Pasti tahu lah tadi sama harganya kenapa berbeda, karena memang saya pikirkan harga dari kemasan tersebut. Nah, yang laku juga di pasaran adalah kemasan yang seperapat. Seperapat sama setengah kilo. Itu yang laku. Tapi kalau misalkan biasanya menjelang ada orang-orang yang mau hajatan tuh, nah itu baru yang beli kilo-kiloan, yang bal-balan. Satu balnya itu bisa 2 kilo. Jadi itu tadi beberapa jenis kemasannya dan harga-harganya. Kalau harga yang setengah kilo itu, kalau setengah kilo keripik pisang itu datang ke rumah lebih murah perbandingannya. Tapi kalau di luar yang saya biasa jual ke konsumen itu 28.000 yang setengah kilo. Kalau emping melinjo yang setengah kilo itu saya bandrol harganya 45 sampai 50.000. Tapi harga tersebut bisa lebih murah lagi kalau misalkan ada yang mau beli datang langsung ke rumah. Itu pokoknya promo tersebut saya tidak pernah hapus, nggak nunggu momen-momen khusus tertentu, tapi promo tersebut berlaku setiap hari sampai produk tersebut memang masih ada. Jadi itu harga-harganya. Iya, baik. Terima kasih Pak Dali dari UMKM Anak Mimi. Mungkin ini terakhir dari kita. Ya, ucapan terima kasih. Baiklah, kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.